Pada spoiler kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan kelompok Guyu si duta sampurna kretek yang melarikan diri dari Xiaoyan, tentu saja membuat para ahli dari aliansi sungai yang mendalam juga merasakan ketakutan setelah melihat mereka bertiga berbalik dan melarikan diri, sehingga mereka pun buru-buru melakukan hal yang sama ketika mereka mencoba melarikan diri dari dunia bintang seperti tunawisma. Sementara itu mata Xiaoyan pun acuh tak acuh saat melihat kelompok besar sosok ini berusaha melarikan diri, lalu suara Xiaoyan perlahan keluar dari mulutnya ketika dirinya memerintahkan piringan hitam untuk berputar, kemudian piring hitam besar di langit pun tiba-tiba membengkakkan pilar cahaya hitam setelah Xiaoyan mengucapkan perintah tersebut, lalu pilar ini diam-diam bergabung dengan ruang dan menusuk ke kelompok Guyu, sehingga membuat beberapa orang yang tidak beruntung dari aliansi sungai yang mendalam ditarik ke dalam pilar. Tentu saja mereka pun terkejut karena menemukan bahwa tubuh mereka mulai hancur dengan cepat di dalam pilar cahaya ini, sedangkan Guyu dan dua yang lainnya pun terbungkus doki yang mengerikan, lalu mata mereka terkejut dan marah saat mereka melihat cahaya hitam di sekitarnya. Sementara itu Babang Tampan Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya setelah melihat mereka bertiga mencoba melarikan diri. Xiaoyan pun segera bertanya apa bisa kalian melarikan diri. Kemudian tangan Xiaoyan tiba-tiba mengepal ke arah kelompok Guyu dan ruang itu sendiri langsung mengeras. Lalu ruang yang dipadatkan tampak seperti dinding penjara yang keras saat mereka mengunci semua orang dalam pilar cahaya hitam. Saat ini kelompok Guyu pun dengan gila-gilaan menyerang ruang kosong yang telah dipadatkan, akan tetapi kekuatan mereka masing-masing jauh lebih rendah daripada kekuatan Xiaoyan. Sementara itu semua orang di alam bintang menyaksikan para ahli dari aliansi sungai yang mendalam ditahan oleh Xiaoyan dalam pilar cahaya hitam ini, dan jeritan menyedihkan yang tajam pun terus dipancarkan dari pilar cahaya. Bahkan dalam waktu 3 menit semua orang di pilar cahaya selain Guyu dan 2 orang Banseng lainnya hancur menjadi ketiadaan pada saat ini, bahkan jiwa mereka telah dihancurkan oleh cahaya hitam tersebut. Sementara itu iblis tua Tianming pun merasa ketakutan sebelum akhirnya dirinya berteriak ke arah Xiaoyan. Dirinya meminta kepada Xiaoyan untuk melepaskan dirinya dan sekte langit yang mendalam, sehingga dengan begitu mereka akan menjadi faksi bawahan dari paviliun bintang jatuh di masa depan. Ekspresi Xiaoyan pun tetap acuh tak acuh saat iblis dua Tianming berusaha menyerah. Xiaoyan pun segera berkata, "Sudahlah, hal seperti itu tidak perlu. Karena mulai dari sekarang sekte langit yang mendalam tidak akan ada lagi di masa depan." Lalu mata iblis tua Tianming pun segera berubah menjadi merah darah setelah melihat bahwa menyerah saja tidak ada gunanya. Lalu banyak pilar darah tiba-tiba menyembur dari pori-porinya saat tubuhnya membengkak dengan cepat pada saat ini. Sedangkan Guyu di sampingnya pun mengalami perubahan ekspresi saat melihat pilar darah ini, sehingga dirinya pun buru-buru menjauh bersama dengan Tianzun ketiga, dan sesaat kemudian tubuh iblis tua Tianming pun mengeluarkan ledakan dan meledak dengan cara seperti bahan peledak, sehingga badai energi yang menakutkan dengan cepat menyapu dan menghancurkan ruang padat di sekitarnya. Sedangkan Xiaoyan melihat badai energi yang menyebar dengan cara yang dingin dan acuh tak acuh, sehingga segel yang dibentuk di tangannya berubah dan plat hitam yang dikelilingi oleh cincin api memancarkan kekuatan hisap yang mengerikan. Kemudian piringan hitam tersebut pun segera melahap seluruh badai energi yang ada, dan cahaya yang sangat redup tiba-tiba keluar saat badai energi menghilang, akan tetapi tidak melarikan diri melalui pintu keluar alam bintang. Sementara itu Guyu dan Tianzun ketiga pun memanfaatkan kekuatan iblis dua Tianming untuk melarikan diri. Lalu perasaan dingin pun melintas di mata Xiaoyan saat dirinya melihat mereka yang melarikan diri, sehingga tubuhnya bergerak dan dirinya muncul di depan mereka. Lalu dua tinju dengan lembut dilempar keluar, sehingga benturan pun segera terjadi dengan tinju Xiaoyan yang dengan lembut mendarat di tubuh Tianzun ketiga. Saat ini tubuh Tianzun ketiga berubah menjadi merah terang saat dirinya bersentuhan dengan pukulan Xiaoyan, dan panas yang sangat menakutkan menyebar ke seluruh tubuhnya sehingga menyebabkan dirinya mengaung dengan liar, dan baru saja raungan ini terdengar tiba-tiba api pun menyembur keluar dari semua bagian tubuhnya, sehingga membuat tubuh Tianzun ketiga dengan cepat berubah menjadi abu karena suhu tinggi ini.
Sementara itu Guyu merasakan gelombang dingin dari kaki ke kepalanya setelah melihat betapa mengerikannya pukulan Xiao Yan. Tentu Guyu pun merasakan penyesalan yang sangat dalam di hatinya. Sementara itu mata Xiao Yan tetap tenang saat dirinya mengamati Guyu. Lalu tubuhnya melintas dan dirinya muncul di depan Guyu. Setelah itu dirinya pun segera mengulurkan tangannya. Saat ini Xiao Yan berkata, sebaiknya Guyu harus menemani Tianzun ketiga di alam baka. Guyu pun seketika merasakan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es saat Xiao Yan mengulurkan tangannya yang panjang dan pucat. Saat ini tangan Xiao Yan sangat cepat akan tetapi baru saja dirinya akan mendarat di Guyu. Justru tiba-tiba ruang di samping Guyu pun terdistorsi dengan keras, dan lengan yang kisut segera diperpanjang dari ruang terdistorsi dengan kecepatan seperti kilat. Bahkan mata Xiao Yan pun tiba-tiba menyusut saat melihat lengan tersebut terulur. Xiao Yan pun bertanya-tanya, apakah ini adalah elit doseng dari aula jiwa, dan apakah akhirnya dirinya akan mengungkapkan dirinya sendiri? Tentu saja munculnya lengan ini tampaknya telah menyebabkan langit menjadi jauh lebih redup, dan kekuatan hisap yang tidak biasa menyebar dari lengan yang sepertinya bisa menyedot jiwa seseorang ke dalamnya, sehingga ledakan pun segera terjadi ketika pelat hitam yang dikelilingi oleh cincin api bertabrakan dengan tangan hitam yang pekat. Lalu cahaya hitam pekat segera melesat keluar dan melingkari lengan tersebut, kemudian garis-garis hitam di kulit lengan dengan cepat bergoyang, dan mereka muncul seperti ular berbisa yang bangun sebelum mereka bergegas keluar untuk menghadapi sinar cahaya hitam. Setelah itu keduanya pun bertabrakan dan dengan kejam diam-diam saling memusnahkan. Lalu setelah berhasil memblokir pelat hitam, saat ini tangan tersebut pun meraih Guyu, dan retakan spasial dengan cepat berkembang lalu kekuatan hisap melonjak darinya dan itu dengan cepat menyedot Guyu. Sedangkan mata Xiao Yan pun sedikit dingin setelah melihat Guyu yang ditarik, sehingga Xiao Yan pun mengambil beberapa langkah ke depan dan menekan jarinya ke tubuh Guyu dengan kecepatan seperti kilat, sehingga menyebabkan kulit Guyu pun akhirnya hancur berantakan. Lalu doki kuat yang menutupi permukaan tubuhnya tidak berhasil menghalangi angin panas yang tajam ini, sehingga membuat Guyu pun menjerit menyedihkan setelah Xiao Yan membuat beberapa lubang berdarah di tubuhnya. Sementara itu teriakan orang tua akhirnya bergema dari celah spasial hitam gelap saat Xiao Yan mencoba melakukan pukulan mematikan ini. Lalu dirinya berkata, Xiao Yan dari generasi muda benar-benar berlebihan, dan setelah perkataannya terdengar lengan hitam itu pun mengencangkan cengkeramannya di bahu Guyu dan dengan cepat menariknya ke celah spasial. Dan pada saat yang sama doseng yang misterius itu pun menjulurkan jari hitamnya yang bertabrakan dengan jari Xiao Yan, sehingga badai menakutkan berdesir dari titik kontak saat kedua jari bertabrakan. Bahkan ruang kosong dalam jarak 1000 meter pun terguncang sampai hancur. Lalu Xiao Yan pun dipaksa mundur beberapa langkah setelah kedua jarinya bentrok, dan matanya sedingin es saat dirinya melihat tangan hitam pekat tersebut. Lalu sesaat kemudian tangan hitam itu pun menjadi ungu merah dan kemungkinan itu adalah akibat dari api surgawi. Lalu sosok tua tersebut pun segera berkata kepada Xiao Yan, Xiao Yan seharusnya tidak merasa senang, karena klan Hun telah membuat kesalahan dengan membiarkan Xiao Yan menjadi sekuat ini, akan tetapi jangan berpikir bahwa klan Hun takut kepada Xiao Yan. Mereka tidak akan pernah takut kepada Xiao Yan hanya karena Xiao Yan telah mencapai kelas doseng, karena jika Xiao Yan ingin menyelamatkan ayahnya maka Xiao Yan harus pergi ke alam Hun, dan pada saat itu dirinya akan menunggu kedatangan Xiao Yan. Lalu udara hitam berlama-lama di sekitar tangan hitam sebelum akhirnya menarik diri ke celah spasial. Sedangkan Xiao Yan melihat celah spasial hitam gelap sebelum akhirnya tertawa dingin. Dirinya pun segera berkata, dirinya akan menuju ke alam Hun cepat atau lambat. Tentu saja Xiao Yan tidak akan sembarangan untuk menyerang ke arah celah, dan tidak ada yang meragukan seberapa kuatnya klan Hun. Saat ini Xiao Yan mungkin telah mencapai kelas doseng, akan tetapi itu tidak berarti Xiao Yan bisa bertindak tanpa rasa takut. Sementara itu sosok tua pun tidak berkata apa-apa lagi sebelum akhirnya udara hitam melonjak dari garis retakan spasial. Setelah itu garis retak dengan cepat menyusut di depan mata banyak orang, dan bersamaan dengan itu akhirnya retakan spasial pun menghilang.
Saat ini ekspresi Xiao Yan pun dingin dan acuh tak acuh saat dirinya menatap tempat di mana retakan spasial telah menghilang. Tentu saja pakar dari klan Hun memang aneh dan tidak terduga, karena ruang alam bintang telah dikunci oleh Xiao Yan sebelumnya, akan tetapi tanpa diduga hal itu masih bisa ditembus oleh elit Doseng dari klan Hun, dan hal ini juga yang akhirnya mampu menyelamatkan Gu Yu sang pemuda epik abadi. Kemudian Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya bergumam, orang itu sepertinya kemungkinan adalah eksistensi di puncak kelas Doseng bintang 1, sehingga Xiao Yan pun ingin tahu bagaimanakah sosok yang disebut dengan Tianzun pertama, karena saat ini Xiao Yan telah menembus kelas Doseng dan klan Hun tidak akan mengabaikan Xiao Yan seperti yang mereka lakukan di masa lalu, karena jika mereka benar-benar ingin melakukan beberapa trik maka mereka akan mengirim ahli sejati untuk menghabisi Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun dengan lembut menghembuskan nafas di dalam hatinya. Kemudian dirinya berbalik dan melihat para murid dan tertua dari paviliun bintang jatuh. Tentu pada saat ini mereka semua telah terguncang oleh pertempuran menakutkan dari sebelumnya hingga benar-benar terdiam. Xiao Yan pun segera berteriak, "Semua sesepuh kembali ke tugas masing-masing, dan bersihkan kekacauan ini." Lalu mereka yang cedera harus segera dipulihkan. Tentu saja semua murid harus melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Saat ini semua orang pun buru-buru dan hormat berteriak setelah mendengar perintah Xiao Yan. Tentu saja setelah pertempuran ini reputasi Xiao Yan di paviliun bintang jatuh tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya, karena kekuatan Doseng yang sebenarnya sudah cukup untuk membuat semua orang yang hadir dengan rela tunduk. Lalu tidak lama Xiao Yan pun bergerak setelah melihat lalu lintas manusia yang berpisah. Kemudian Xiao Yan sekali lagi muncul di alun-alun, dan pada saat ini ekspresi Abah Yao Lao, Tante Kailin dan yang lainnya menjadi jauh lebih baik dan kemungkinan itu karena pil obat. Xiao Yan pun dengan cepat melangkah maju dan bertanya, "Apakah mereka baik-baik saja?" Abah Yao Lao pun melambaikan tangannya dan berkata, "Dirinya baik-baik saja." Yao Lao pun dengan lembut menghela nafas dengan rasa emosional, lalu dirinya berkata, "Saat ini Xiao Yan akhirnya telah melampaui gurunya." Menanggapi hal itu Xiao Yan pun hanya tersenyum sebelum akhirnya Yao Lao lanjut berbicara. Yao Lao mengangkat kepalanya dan berkata, "Orang yang melakukan intervensi sebelumnya seharusnya adalah Doseng dari Hall of Soul." Xiao Yan pun mengangguk dan berkata, "Hal itu memang benar dan dirinya sangat kuat, akan tetapi dirinya sepertinya mengkhawatirkan sesuatu dan tidak berani untuk muncul." Yao Lao pun dipenuhi dengan rasa keraguan setelah mendengar perkataan Xiao Yan, karena jika Doseng klan Hun tersebut tidak menyerah, maka Xiao Yan akan berakhir dalam pertarungan sengit. Akan tetapi hal yang mengejutkan adalah bahwa Doseng ini hanya dengan keras kepala menyelamatkan Gu Yu, dan dirinya menolak untuk mengungkapkan dirinya terlepas dari bagaimana Xiao Yan memprovokasinya. Setelah itu Abah Yao Lao pun segera berkata, "Sepertinya orang itu terkekang oleh sesuatu." Lalu Xiao Yan pun sedikit mengangguk akan tetapi dirinya tidak tetap terjerat oleh topik ini, sehingga dirinya segera berkata, "Yang terbaik saat ini adalah kembali ke aula terlebih dahulu, dan setelah itu tolong ceritakan tentang apa yang terjadi selama ini." Yao Lao pun mengangguk sebelum akhirnya dirinya berdiri dengan Xiao Yan yang menopang lengannya. Setelah itu kelompok mereka pun segera dengan cepat bergegas ke aula utama paviliun bintang jatuh untuk menikmati kopi tubruk dan rokok sampurna kretek yang beli di warung Bude Yanti. Singkat cerita saat ini Abah Yao Lao, Xiao Yan dan yang lainnya akhirnya duduk di sekitar aula utama yang besar. Lalu setelah itu Xiao Yan pun diam-diam mendengarkan dokter peri kecil dan yang lainnya menjelaskan apa yang terjadi selama 2 tahun ini, dan rasa dingin pun melintas di wajah Xiao Yan setelah dirinya mendengar, ternyata aliansi sungai yang mendalam telah dibentuk oleh Sekte Langit yang mendalam dan beberapa faksi lainnya. Lalu kilatan dingin melintas di mata Yao Lao, kemudian dirinya berkata, "Hari ini iblis tua Tianming telah dibunuh di tangan Xiao Yan. Selain itu sejumlah besar ahli dari aliansi sungai yang mendalam meninggal di sini, oleh karena itu mereka tidak akan menjadi ancaman di masa depan, akan tetapi mereka akan terlihat terlalu lemah jika mereka tidak membalas dendam.
Oleh karena itu Yao Lao secara pribadi akan memimpin orang-orang untuk menghancurkan mereka setelah kekacauan di alam bintang telah dibersihkan, dan tidak satu pun dari faksi yang tergabung dengan aliansi sungai yang mendalam akan dilepaskan. Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan jarinya dengan lembut mengetuk meja, lalu sesaat kemudian Xiao Yan pun perlahan berkata, aliansi sungai yang mendalam sudah menjadi ancaman yang tidak signifikan, namun dengan kekuatan paviliun bintang jatuh mereka akan dapat melawan Hall of Soul, dan sepertinya mereka perlu mengambil petunjuk dari sekte langit yang mendalam dan membangun aliansi yang benar-benar besar. Yao Lao dan yang lainnya pun terkejut setelah mendengar kata-kata ini dan mereka segera memikirkan ide tersebut. Xiao Yan berkata, sebaiknya melupakan tentang klan Hun, hanya kekuatan Hall of Soul yang lebih kuat dari paviliun bintang jatuh mereka, karena paviliun bintang jatuh mereka benar-benar bertentangan dengan Hall of Soul, sehingga tidak mungkin untuk terlibat dalam perang habis-habisan dengan mereka, karena jika hanya dengan kekuatan paviliun bintang jatuh mereka akan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk dikalahkan ketika saatnya tiba. Oleh karena itu mereka harus mencari sekutu jika mereka ingin melawan Hall of Soul. Tante Kailin pun mengerutkan keningnya sebelum akhirnya mulai berbicara. Hal ini kemungkinan tidak akan mudah karena aula jiwa terlalu kuat, dan siapa lagi selain paviliun bintang jatuh yang akan berani menentang mereka? Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, justru karena Hall of Soul terlalu kuat sehingga mereka memiliki kesempatan, karena orang-orang itu telah melakukan banyak hal yang membuat marah orang lain untuk mengumpulkan jiwa. Contohnya adalah Piltover, yang dimana mereka sebenarnya sangat membenci Hall of Soul sampai ke tulang mereka, dan jika mereka tidak takut dengan Hall of Soul maka mereka pasti sudah mengumpulkan orang untuk melawannya. Tidak lama dokter peri kecil segera berkata, kekuatan Hall of Soul memang cukup kuat, namun 3 kepala raksasa dari Piltover hanyalah puncak Dozun, sehingga kekuatan semacam ini tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi Hall of Soul. Menanggapi hal itu Yao Lao pun tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan perlahan mulai berbicara. Dirinya berkata, itu hanya kekuatan luar dari Piltover, karena jika hanya memiliki kekuatan sekecil itu maka bagaimana mungkin Piltover menjadi tempat suci di hati banyak alkemis, dan bagaimana mungkin mereka dapat berdiri sejajar dengan Hall of Soul. Selain itu sementara Xiao Yan telah menghabiskan 2 tahun pelatihannya, maka orang tua itu yang bernama Suan Kongze akhirnya maju ke kelas Banseng, meskipun dirinya hanya level bawah Banseng, namun kekuatannya telah melonjak. Xiao Yan pun sedikit terkejut setelah mendengar berita ini. Xiao Yan merenung sejenak sebelum akhirnya tiba-tiba bertanya, dirinya sepertinya pernah mendengar tetua Suan Kongze menyebutkan bahwa 3 kepala besar menara pil pernah bertukar pukulan dengan aula jiwa. Yao Lao pun tanpa sadar tertawa sebelum akhirnya menjelaskan, dirinya berkata, hal itu memang benar, akan tetapi mereka tidak melawan tubuh sebenarnya dari kepala aula jiwa, justru sebaliknya itu hanya sebagian dari jiwanya yang memiliki ahli Hall of Soul, meskipun dirinya memiliki tubuh asli. 3 orang tua itu akhirnya dikalahkan dengan menyedihkan, dan sebaiknya jangan sebutkan masalah ini di depan mereka bertiga, karena jika tidak maka mereka mungkin akan merasa malu. Lalu setelah itu Yao Lao pun menatap ke arah dokter peri kecil dan yang lainnya sebelum akhirnya tawanya terhenti. Dirinya segera berkata, orang biasa hanya tahu tentang Piltover, dan orang biasa tidak akan tahu tentang Piltover kecil di dalam Piltover. Setelah mendengar kata-kata ini kelompok dokter peri kecil dan Xiao Yan seketika tercengang, karena ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang apa yang disebut menara kecil dari Piltover. Yao Lao pun segera menjelaskan bahwa tidak banyak orang yang bisa memasuki menara pil kecil ini, bahkan Xiao Yan yang lama mungkin hampir tidak memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini karena persyaratan pertamanya untuk masuk ke menara pil kecil adalah harus bisa memperbaiki pil obat tingkat 8 yang dapat memanggil pil lightning 7 warna, dan pada saat yang sama rasa seseorang pasti telah mencapai keadaan jiwa. Lalu orang-orang di dalam menara pil kecil ini adalah inti sebenarnya dari Piltover, dan keberadaan mereka adalah alasan mengapa Hall of Soul tidak pernah melakukan sesuatu yang terlalu buruk kepada Piltover.
bahkan iblis-iblis itu semuanya adalah orang-orang yang sangat tua. Lalu Abah Yao Lao juga harus membungkuk dan menyapa beberapa dari mereka ketika bertemu dengan mereka lalu berkata, "Ajarin dong Pu Sepuh." Selain itu Yao Lao juga pernah tinggal di dalam menara pil kecil ini akan tetapi dirinya tidak terbiasa dengan suasananya. Oleh karena itu Yao Lao pun memilih untuk pergi dari sana. Lalu menara pil kecil itu juga tidak memiliki aturan yang terlalu ketat. Karena proses keluarnya gampang akan tetapi proses masuknya saja yang susah. Xiao Yan pun terdiam dan berpikir, ternyata pil tower ini memang tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, karena sebuah faksi yang bisa diperingatkan di samping Hall of Soul memang benar-benar luar biasa. Lalu Abah Yao Lao pun segera berkata, aliansi yang Xiao Yan usulkan memang sepertinya bisa diterapkan, karena hubungan antara Pil Tower dan Hall of Soul jauh lebih buruk dari yang Xiao Yan bayangkan. Bahkan orang-orang dari menara pil kecil benar-benar tidak menyukai Hall of Soul. Tentu saja Xiao Yan pun sedikit bersukacita setelah mendengar hal ini. Abah Yao Lao pun menghela nafas dan dengan lembut mulai menjelaskan, ketika menara pil kecil telah mencapai puncaknya saat itu kepala menara pernah menerima seseorang murid, dan murid ini hanya membutuhkan waktu 40 tahun untuk melampaui banyak tertua yang memiliki pengalaman berkali-kali, akan tetapi kecelakaan berikutnya akhirnya mengungkapkan identitasnya, karena tidak ada yang menyangka bahwa dirinya telah dikirim oleh Hall of Soul. Sehingga setelah insiden itu terungkap kepala menara telah melepaskannya karena hubungan guru dan murid mereka, dan pada akhirnya kepala menara dibunuh oleh orang yang benar-benar tidak berperasaan ini dengan bantuan beberapa ahli dari klan Hun. Lalu karena masalah ini Pil Tower terlibat dalam perang besar dengan Hall of Soul pada saat itu, akan tetapi mereka tidak punya pilihan selain menekan kebencian ini. Hal itu karena kerugian mengerikan yang telah mereka derita, dan kebencian ini tidak berkurang dengan aliran waktu dan sebaliknya itu semakin tumbuh. Oleh karena itu sangat mungkin untuk membentuk aliansi dengan mereka untuk melawan Hall of Soul. Lalu Xiao Yan pun mengangguk dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Yao Lao pun segera berkata, Xiao Yan seharusnya tidak merasa bahagia secepat ini, karena menara pil kecil mungkin benar-benar membenci aula jiwa. Akan tetapi akan sangat sulit membuat orang-orang tua yang keras kepala ini menyetujui aliansi. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, mereka akan mencobanya, dan terlepas dari apakah itu akan berhasil atau tidak, Yao Lao pun membelai jenggotnya sebelum akhirnya merenung sejenak dan mengangguk. Yao Lao berkata, setelah masalah paviliun bintang jatuh telah diselesaikan, maka dirinya secara pribadi akan menemani Xiao Yan ke Pil Tower. Xiao Yan pun tersenyum dan memiringkan kepalanya, karena dengan hadirnya Yao Lao maka akan jauh lebih mudah jika Yao Lao mengungkapkan dirinya. Lalu tidak lama setelah itu Kailin pun menyuarakan pikirannya dan berkata, selain dari Pil Tower mereka mungkin juga bisa mengikat Sekte Bunga dan Burning Flame Valley. Tentu mereka memiliki reputasi yang sangat hebat di dataran tengah, sehingga jika mereka bergabung dengan aliansi, maka akan membuat banyak sekte yang telah dirugikan oleh Hall of Soul akan bergabung juga, dan kombinasi dari kekuatan ini benar-benar akan sangat menakutkan. Yao Lao pun tertawa samar dan berkata, ada tetua agung yang belum menunjukkan wajah mereka selama bertahun-tahun di dalam Sekte Bunga, dan keduanya memiliki kekuatan di tingkat Banseng. Bahkan murid Sekte Bunga biasa tidak menyadari keberadaan mereka. Lalu dua orang tua itu juga berhutang budi kepada Yao Lao, dan jika menambahkan hubungan Xiao Yan dengan Yun Yun, maka seharusnya tidak sulit untuk membuat Sekte Bunga bergabung dengan aliansi. Sementara itu Burning Flame Valley juga tidak sesederhana kelihatannya, dan Xiao Yan hanya perlu ingat bahwa pendiri Burning Flame Valley pernah menjadi eksistensi yang kuat yang tidak lebih lemah dari leluhur Xiao Yan yakni Xiao Xuan. Bahkan dari apa yang Yao Lao tahu Burning Flame Valley juga memiliki leluhur, dan orang ini juga memiliki kekuatan Banseng tingkat tinggi. Namun Yao Lao tidak yakin apakah leluhur itu telah mencapai tingkat Doseng. Namun pada saat itu dirinya adalah eksistensi yang sangat terkenal. Xiao Yan pun perlahan mengangguk setelah mendengar perkataan ini, dan beberapa kegembiraan muncul di matanya.
tentu saja faksi yang akan mereka bentuk benar-benar melebihi dari harapannya, dan jika mereka mampu membentuk aliansi besar dengan mereka semua, maka aliansi ini tidak diragukan lagi akan menjadi faksi super overpower di dataran tengah. Kemudian Xiao Yan pun bergumam, masalah aliansi ini harus diselesaikan sebelum Purifying Dominic Lotus Flame muncul, karena aula jiwa pasti akan terlibat dalam masalah yang berhubungan dengan api misterius ini, dan jika Paviliun Bintang Jatuh memang memiliki modal yang sebenarnya, maka bagaimana mereka bisa melawan aula jiwa, dan jika hanya mengandalkan Xiao Yan saja maka tidak akan cukup, oleh karena itu Xiao Yan perlu menyelesaikan masalah aliansi segera mungkin. Kemudian singkat cerita setelah pertempuran di alam bintang, saat ini reputasi Xiao Yan dan Paviliun Bintang Jatuh di dataran tengah benar-benar melambung, sementara itu aliansi sungai yang mendalam berada dalam keadaan yang sangat suram, dan satu-satunya elit Banseng di Sekte Langit yang mendalam telah dibunuh oleh Xiao Yan, sehingga pada saat ini mereka pun merasakan kepanikan di dalam hatinya. Lalu di bawah kepanikan ini banyak sekte yang bergabung dengan aliansi, dan aliansi sungai yang mendalam merasakan kekhawatiran sepanjang hari. Sementara itu pembalasan Paviliun Bintang Jatuh dipimpin oleh Do Seng Xiao Yan dan Ban Seng Yao Lao, sehingga membuat aliansi sungai yang mendalam menderita kekalahan total dan menyedihkan. Tentu saja Paviliun Bintang Jatuh pun akhirnya mampu menguasai wilayah yang diperebutkan, dan setelah mengambil markas aliansi sungai yang mendalam, saat ini kontingen besar mulai memisahkan dan menyerang faksi yang lebih kuat dalam aliansi sungai yang mendalam seperti Lembah Sungai Es dan Paviliun Petir Angin. Tentu kedua faksi ini telah terkunci pada serangan Paviliun Bintang Jatuh, sehingga kali ini Xiao Yan dan Yao Lao akan benar-benar melenyapkan sekte-sekte ini sebagai pencegahan. Lalu singkat cerita Xiao Yan pun telah sampai di Paviliun Petir Angin dengan tubuh yang tergantung di langit. Lalu Xiao Yan melihat gunung yang sangat kacau dan dikelilingi lautan api, dan sebuah ekspresi acuh tak acuh ada di mata Xiao Yan. Saat ini Xiao Yan telah memimpin pasukan dari Paviliun Bintang Jatuh di sini, dan sepanjang jalan Xiao Yan telah menghilangkan beberapa cakar dan gigi dari aliansi sungai yang mendalam. Tentu saja Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan apapun pada saat ini, dan tidak lama seorang elit Dou Zun dari Paviliun Bintang Jatuh menghancurkan Lei Zunze sampai dirinya terbang kembali dan memuntahkan seteguk darah segar. Lalu mata Lei Zunze pun kejam saat dirinya menetap ke arah Xiao Yan, kemudian dirinya segera berkata, Paviliun Petir Angin mereka memiliki hubungan yang baik dengan suku Heaven Demons Phoenix, sehingga suku Heaven Demon Phoenix pasti tidak akan melepaskan Xiao Yan karena berani menghancurkan Winning Lightning Pavilion. Xiao Yan pun mengamati Lei Zunze dengan sikap acuh tak acuh, lalu Xiao Yan berkata, dirinya juga akan menyelesaikan dendamnya dengan suku Heaven Demon Phoenix di masa depan. Setelah itu Xiao Yan pun menunduk sebelum akhirnya perlahan mengulurkan tangannya dan mengarahkannya ke arah Lei Zunze, sehingga wajah Lei Zunze pun terkejut saat melihat Xiao Yan mengangkat lengannya, dan dirinya segera mengaktifkan gerakan 3000 kilat hingga pada batasnya dan banyak bayangan muncul di langit. Lalu Xiao Yan pun samar-samar tertawa ketika dirinya melihat banyak after image ini. Sedangkan tangannya segera terkepal dengan lembut dan ledakan segera terjadi, lalu ruang itu sendiri segera runtuh setelah tangan Xiao Yan terkepal, dan sebuah bayangan di kejauhan tiba-tiba berhenti saat darah pekat keluar. Lalu Lei Zunze bahkan tidak mengeluarkan jeritan menyedihkan saat dirinya berubah menjadi daging cincang, dan setelah itu seorang tertua dari Paviliun Bintang Jatuh pun dengan cepat bergegas ke arah Xiao Yan. Kemudian dirinya berkata, mereka telah berhasil mendapatkan beberapa informasi mengenai klan Han seperti yang Kepala Paviliun Junior Xiao Yan instruksikan. Lalu untuk beberapa alasan yang tidak diketahui mereka telah ditekan oleh Wind Lightning Pavilion selama bertahun-tahun, dan saat ini kekuatan klan mereka telah menyusut 90%. Tentu saja mereka hanya bisa dianggap sebagai klan tingkat kedua di kota Tianbi. Bahkan hidup mereka saat ini benar-benar sangat menyedihkan. Xiao Yan pun sedikit terkejut sebelum akhirnya berkata, apakah dirinya telah mengirim beberapa orang? Tertua tersebut pun segera berkata, mereka telah mengirimkan 3 orang tua untuk menuju ke sana.
lalu Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan matanya menatap ke arah langit utara, lalu kedua tangannya diletakkan di belakang saat dirinya menjadi tenang. Sementara itu di sisi lain di kota Tianbi, tepatnya di klan Han, ada sebuah kerusuhan yang segera terjadi, lalu mata semua orang dari klan Han tercengang ketika mereka melihat tiga lelaki tua yang tiba-tiba muncul, dan seorang pria paruh baya dengan beberapa rambut putih dengan hati-hati melangkah maju dan dengan hormat bertanya, dirinya memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Han Chi, kepala klan Han, jadi bolehkah dirinya mengetahui alasan kunjungan para tertua ini? Sementara itu terlihat dua sosok wanita tinggi dan cantik berdiri di kedua sisi pria tersebut, dan tidak lama seorang ketua berambut putih dari paviliun bintang jatuh tersenyum sebelum akhirnya mulai berbicara. Dirinya berkata, kepala klan Han tidak perlu terlalu sopan, karena mereka bertiga berasal dari paviliun bintang jatuh, dan kali ini mereka datang atas perintah kepala paviliun junior. Jadi bolehkah dirinya tahu apakah kepala klan Han tertarik untuk memperluas klan Han dengan menjadi paviliun petir angin berikutnya di wilayah utara ini? Tentu semua orang dari klan Han pun tercengang setelah mendengar nama paviliun bintang jatuh, dan sosok wanita cantik yang ternyata adalah Han Sue dan Han Yue juga ikut tercengang. Lalu Han Sue pun bergumam, sepertinya ini adalah Babang Tamfan Xiaoyan. Tentu saja nama ini benar-benar sangat terkenal di seluruh dataran tengah. Lalu ketua paviliun bintang jatuh pun seketika tertawa dan lanjut berbicara. Dirinya berkata, paviliun petir angin tidak akan ada lagi di wilayah utara ini di masa depan. Dan jika klan Han tertarik maka mereka bisa menggantinya. Han Chi pun terkejut sesaat setelah mendengar kata-kata ini, lalu tubuhnya sangat gemetar saat kegembiraan liar memenuhi wajahnya. Tentu saja paviliun bintang jatuh benar-benar menjulang di dataran tengah, dan jika klan Han mereka bisa melompat ke pohon besar ini, maka mereka bahkan tidak akan peduli tentang paviliun petir angin yang lama apalagi klan lainnya. Sementara itu Han Sue menggigit bibir bawahnya yang merah dan bertanya, apakah Xiao Yan tidak datang? Tetua dari paviliun bintang jatuh pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mulai menjelaskan. Dirinya berkata, kepala paviliun junior menginstruksikan dirinya untuk memberikan ini kepada Han Sue dan Han Yue. Lalu kepala paviliun junior juga meminta dirinya untuk berterima kasih kepada Nona Han Sue karena telah menyelamatkannya pada saat itu. Setelah itu mata Han Sue yang awalnya cerah pun seketika berubah menjadi redup setelah menatap botol giok. Kemudian dirinya diam-diam mengangguk dan mengambil botol giok tersebut tanpa berbicara. Lalu dirinya pun berbalik dan pergi. Sedangkan Han Yue di sampingnya hanya bisa menghela nafas setelah melihatnya pergi. Kemudian dirinya pun mengikuti Han Sue keluar dari ruangan sebelum akhirnya memeluk pinggangnya yang lembut dan halus. Dirinya selalu tahu bahwa adik perempuannya ini memiliki perasaan terhadap Xiao Yan, akan tetapi Xiao Yan terlalu mempesona dan fuckboy, sehingga dirinya pun tersadar bahwa pria seperti itu bukanlah seseorang yang bisa ditaklukkan oleh wanita seperti mereka, apalagi mereka para wanita pemburu seblak. Sementara itu kembali ke Xiao Yan di mana balas dendam dari paviliun bintang jatuh berlanjut selama 10 hari, dan selama 10 hari ini setidaknya 20 sekte dibasmi oleh pasukan paviliun bintang jatuh. Bahkan faksi-faksi ini yang tidak terlalu kuat tidak dapat membalas terhadap paviliun bintang jatuh yang memiliki banseng tingkat tinggi dan doseng bintang 1 dan banyak pakar ahli top lainnya. Tentu saja lonjakan dari paviliun bintang jatuh pun dengan keras mengguncang banyak faksi, dan setelah 10 hari berlalu, saat ini pasukan besar paviliun bintang jatuh pun mulai mundur. Terlebih lagi mereka juga tidak ingin membantai semua orang, dan kematian yang diperlukan akan memungkinkan paviliun bintang jatuh untuk membangun kekuatan yang mengesankan, sehingga dengan begitu tidak akan ada lagi faksi yang berani menentang paviliun bintang jatuh. Selain itu Xiao Yan juga tidak perlu terburu-buru untuk mengundang sekte yang lebih kecil masuk ke dalam hal aliansi, karena setelah 3 faksi besar menyetujui aliansi, maka semua sekte yang lebih kecil ini secara alami akan berkerumun, dan selama mereka menetapkan standar sedikit tinggi, maka aliansi super yang sebanding dengan Hall of Soul akan lahir di tangan Xiao Yan.
dan tentu saja yang terpenting adalah semua kendali aliansi akan dipegang oleh Budayanti sang legenda Gosong.